Halo semuanya, bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai OSN Fisika 2023 nomor 33 ya, mengenai tumbukan antar partikel. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Yuk kita langsung mulai saja. Pembahasan OSK Fisika 2023 nomor 33 mengenai tumbukan partikel. Partikel A dan B bersama-sama sebesar M besar sama dengan 4 kg, masing-masing pada posisi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 meter. Sementara partikel C masanya 1 kg berada pada posisi 1 meter. Kemudian bergerak dengan kecepatan U. Seluruh gerakan partikel hanya pada dimensi X saja. Seluruh tumbukan bersifat lenting sempurna. Banyaknya tumbukan maksimal yang mungkin bisa terjadi adalah berapa kali? Oke, kita gambarkan dulu posisi partikel A, B, dan C ya. Jadi A-nya di sini, B-nya berjarak 2 meter, dan C ada di tengah-tengah. Jaraknya masing-masing semeter. Massa partikel A dan B sama 4 kilo, sedangkan massa partikel C itu 1 kilo. Nah, C ini itu berada dalam keadaan bergerak seperti berikut ya. Kecepatannya katakanlah U ya. Nah, kemudian dia akan bertumbukan dengan partikel B, kemudian partikel C ini akan memantul ya. Mungkin bergerak ke kiri, kemudian bertumbukan dengan partikel A, kemudian memantul lagi, mungkin bertumbukan lagi dengan partikel B, dan seterusnya. Berapakah banyak tumbukan yang terjadi? Ya, mari kita analisis. Tentu saja kita gunakan hukum kelar momentum ya, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Oke, saya pilih arah positif ke kanan ya. Jadi kalau saya tuliskan nanti M1-nya ini partikel C maksudnya ya, kali kecepatannya U, positif ya. Kemudian partikel keduanya itu adalah partikel B, masanya M, tapi kecepatannya 0 ya, sedang diam. Kemudian jumlah momentum setelah tumbukannya adalah MV1 aksen dan M besar V2 aksen. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan M kali U sama dengan M V1 aksen tambah M V2 aksen. Kita akan mencari nilai V1 aksen dan V2 aksennya. Di sini tumbukannya lenting sempurna, artinya jumlah energi kinetik setelah tumbukan dan sebelumnya itu sama. Atau kita juga bisa nyatakan dalam koefisien elastisitas atau koefisien kelentingan ya, perbandingan dari selisih kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan ya. Nah, ini harus bernilai 1. Oke, kita substitusikan ke sini dari gambar ini ya. Jadi V1 aksen, V2 aksennya kita tetapi yang kita isi di sini hanya V1 aksennya, V1-nya ya, itu sebesar mu ini. Jadi kita isi ini, V2-nya kita isi 0. Ini sama dengan 1, kita kali silang, maka akan terbentuk persamaan kedua ya. Dengan persamaannya adalah V1 aksen min V2 aksen sama dengan ini min U kali 1, jadi min U. Nah, sekarang saya punya dua persamaan ya. Persamaan yang pertama ini, persamaan kedua ini. Kita akan eliminasi ya. Saya tulis kembali persamaannya. Untuk yang pertama saya kali yang ini dulu, saya kali ini dulu ya. MU sama dengan MV1 aksen tambah MV2 aksen. Nah, sekarang persamaan ini saya kalikan M besar ya, supaya kita dapatkan V1 aksennya dengan mengeliminasi V2 aksennya. Jadi persamaan keduanya didapat dari min M besar mu kali M besar V1 aksen min M besar V2 aksen. Nah, ini sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan kedua persamaannya ya, dijumlahkan, maka kita bisa mencari nilai V1 aksennya. Jadi V1 aksennya itu didapat dari nanti hasil kali ini dikurangi dengan ini ya, atau kita jumlahkan dulu MU min M besar U sama dengan ini, kita jumlahkan M tambah M, V1 aksennya sama ya. Jadi V1 aksennya kita dapatkan dengan mudah, yaitu M min M per M tambah M dikali dengan U-nya sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan kita substitusikan M-nya 1 ya,
M kecilnya, M besarnya 4, 1 min 4 per 1 tambah 4 kali U. 1 min 4 min 3, 1 tambah 4 5, jadi bentuk sederhana aja min 3 per 5 U. Di sini kita melihat ya, VC aksen ya, setelah tabrakan dengan B, dia akan bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 per 5 dari kecepatan awalnya untuk kasus B-nya diam ya. Nah sekarang berarti kita juga perlu dapatkan nilai VB aksennya atau V2 aksennya. Ya, kita substitusi aja ke salah satu, ke sini misalkan ya. Jadi V1 aksennya kan ini min 3 per 5 sama dengan min U ditambah dengan V2 aksen. Maka kita bisa mendapatkan V2 aksen atau VB aksennya adalah positif ya, 2 per 5 U. Jadi nanti partikel B akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 per 5. Sementara partikel C akan terpantul ke kiri dengan kecepatan 3 per 5-nya ya. Nah ini partikel C akan mengenai partikel A yang sedang diam. Jadi tumbukan kedua terjadi, maka setelah tumbukan saya bisa langsung hitung juga berapa kecepatan partikel C-nya. Jadi saya sebut VC2 aksen, double aksen maksudnya ya. Ini kan saya pinjam dari sini aja, karena apa? Karena kasusnya sama, jadi partikel M menumbuk partikel M ya. Jadi minus 3 per 5 dari kecepatan awalnya. Nah kecepatan awalnya kan ke kiri tadi, yaitu dari sini ya, min 3 per 5 juga. Jadi kalau kita dapatkan 9 per 25 U. Jadi ini adalah partikel C setelah bertumbukan dengan partikel A atau dengan tumbukan kedua ya. Kecepatannya 9 per 25 U. Nah sekarang apakah partikel C akan menumbuk lagi partikel B? Kalau kita perhatikan kecepatannya, VC double aksen 9 per 25, sedangkan VB-nya 2 per 5. Ini kan lebih besar, ini kan 10 per 25. Jadi tidak sempat atau tidak akan terjadi tumbukan lagi antara partikel C dan partikel B ya. Jadi kita simpulkan bahwa VC double aksennya itu lebih kecil dari VB aksen, jadi tidak terjadi tumbukan lagi. Kalau gitu berarti banyak tumbukan terjadi hanya sekali dengan partikel B dan sekali dengan partikel A, atau 2 kali ya. Jadi kita tulis 2,0 kali. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2023 nomor 33 untuk materi tumbukan partikel. Nantikan terus ya video pembahasan berikutnya untuk OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan atau saran, serta nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.